Hari itu, aku datang ke pesta pernikahan suamiku sendiri, bukan untuk merebutnya kembali, tetapi untuk membongkar kebohongan yang selama ini ia sembunyikan. Di depan ratusan tamu, Maskur terlihat bahagia menggandeng perempuan lain, sementara aku berdiri di pintu dengan sebuah tas berisi bukti perselingkuhan, penipuan, dan satu rahasia yang bisa menghancurkan seluruh rencana mereka. Maskur bahkan sempat menatapku dan berkata, "Sekar, kamu mau apa di sini?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Aku datang untuk membuat kalian tahu rasanya dipermalukan." Tapi, apa yang sebenarnya akan terjadi ketika semua rahasia Maskur akhirnya terbongkar di depan keluarga dan tamu undangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Salsabi, tempat berkumpulnya kisah-kisah penuh haru, perjuangan, cinta, dan pelajaran hidup. Yuk, siapkan hati dan simak ceritanya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bunda agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sekar berdiri di depan meja makan sambil melihat jam dinding. Sudah hampir tengah malam, tetapi Maskur belum juga pulang. Makanan yang ia masak sejak sore sudah dingin. Berkali-kali Sekar memanaskannya, lalu membiarkannya kembali dingin. Ia sebenarnya sudah terbiasa menunggu suaminya, tetapi beberapa minggu terakhir ada sesuatu yang terasa berbeda. Maskur bukan hanya sering pulang larut. Ia juga semakin sering menyembunyikan ponselnya. Setiap Sekar mendekat, layar ponsel langsung dimatikan. Kalau ada pesan masuk, Maskur selalu pergi ke tempat lain untuk membacanya. Bahkan ketika Sekar bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kerja. Sekar berusaha percaya. Bagaimanapun juga, Maskur adalah suaminya. Laki-laki yang dulu datang kepadanya dengan wajah sederhana dan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan harta Sekar. "Aku cuma ingin hidup sama kamu, Kar. Aku nggak peduli kamu punya apa." Kalimat itu masih Sekar ingat dengan jelas. Saat itu, Sekar percaya sepenuhnya. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari Maskur hanya karena memiliki harta warisan dari kedua orang tuanya. Sekar bahkan membantu Maskur ketika usaha suaminya mengalami kesulitan. Rumah yang mereka tempati dibeli menggunakan uang Sekar. Mobil yang dipakai Maskur juga pemberian Sekar. Ketika Maskur ingin membuka usaha baru, Sekar kembali mengeluarkan uang tanpa banyak bertanya. Baginya, jika suaminya berhasil, mereka berdua juga yang akan menikmati hasilnya. Namun, belakangan Maskur semakin sering meminta uang. "Kar, aku butuh uang untuk usaha." "Berapa?" 100 juta. Sekar sempat terkejut, tetapi tetap memberikan uang tersebut. Beberapa hari kemudian, Maskur kembali meminta. "Kali ini buat apa lagi?" tanya Sekar. "Jangan banyak tanya. Aku sedang mengembangkan usaha." Sekar menatap wajah suaminya. Ada yang berbeda. Dulu Maskur selalu menjelaskan apapun kepadanya. Sekarang, pertanyaan sederhana saja dianggap sebagai gangguan. Malam itu, suara mobil akhirnya terdengar dari halaman. Sekar segera berdiri. Pintu terbuka. Maskur masuk sambil membawa aroma parfum yang asing. Sekar mengerutkan kening. "Kok baru pulang?" Maskur melepas sepatu tanpa melihatnya. "Banyak kerjaan." "Dari mana?" Maskur langsung menoleh. "Kenapa sekarang kamu sering tanya seperti itu?" Sekar terdiam. "Aku cuma khawatir." "Aku capek, Sekar. Jangan cari masalah." Maskur kemudian berjalan menuju kamar. Sekar tetap berdiri di ruang makan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi malam itu hatinya terasa tidak nyaman. Keesokan paginya, Maskur terburu-buru berangkat. Ponselnya tertinggal di meja. Sekar yang sedang membereskan sarapan awalnya tidak berniat menyentuh benda itu. Namun, sebuah pesan masuk. Layar ponsel menyala. Sekar hanya melihat nama pengirimnya. "Maya." Pesannya singkat. "Mas, jadi datang malam ini? Aku sudah nggak sabar menunggu." Sekar membeku. Tangannya yang sedang memegang piring berhenti bergerak. Ia membaca pesan itu sekali lagi. Kemudian satu pesan masuk. "Jangan lupa, Mas. Kita harus membicarakan pernikahan kita." Piring di tangan Sekar hampir terjatuh. "Pernikahan?" Sekar menatap layar ponsel itu dengan dada berdebar. Suaminya akan menikah? Dengan siapa? Tangannya gemetar ketika ia membuka percakapan tersebut. Tidak banyak pesan yang bisa dibaca karena sebagian besar sudah dihapus. Namun, beberapa pesan masih tersisa. Ada foto mereka berdua.
Ada percakapan tentang rumah. Ada pembicaraan mengenai masa depan. Dan yang paling membuat Sekar merasa sesak adalah sebuah kalimat dari Maskur. Sebentar lagi aku selesai dengan urusan Sekar. Setelah itu kita bisa hidup bersama. Sekar menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh. Urusan Sekar? Jadi selama ini dirinya hanya dianggap sebagai urusan? Ia membaca pesan berikutnya. Maya bertanya apakah Maskur sudah berhasil mendapatkan uang dari Sekar. Maskur menjawab bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Sekar merasa seluruh tubuhnya lemas. Selama ini ia pikir suaminya sedang berjuang untuk keluarga. Ternyata Maskur sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Sekar buru-buru mengembalikan ponsel ke tempat semula ketika mendengar suara mobil dari luar. Maskur ternyata kembali karena lupa membawa dompet. Ia masuk dan mengambilnya tanpa menyadari bahwa istrinya baru saja menemukan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. "Kenapa kamu diam?" tanya Maskur. Sekar menatapnya. Untuk beberapa detik, ia ingin bertanya. "Siapa Maya? Kapan kalian akan menikah? Apa semua ini benar?" Tetapi Sekar menahan diri. "Tidak apa-apa." Maskur mengambil dompet. "Aku berangkat lagi." Sekar hanya mengangguk. Begitu mobil suaminya pergi, Sekar masuk ke kamar dan mengunci pintu. Barulah tangisnya pecah. Ia mengambil album foto pernikahan dari lemari. Di salah satu foto, Maskur tersenyum sambil memeluknya. Sekar mengusap foto itu dengan tangan gemetar. "Jadi selama ini kamu pura-pura mencintaiku?" Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian kamar yang menemani tangisnya. Namun, setelah beberapa menit, Sekar berhenti menangis. Ia menghapus air matanya. Kalau Maskur memang sedang menyembunyikan sesuatu, Sekar tidak akan langsung menghadangnya. Ia ingin tahu semuanya. Siapa perempuan itu? Apa rencana mereka? Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang Maskur inginkan darinya? Sejak hari itu, Sekar berubah. Ia tetap memasak, tetap tersenyum, tetap menyambut Maskur ketika pulang. Namun, diam-diam ia mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia mencatat pengeluaran, memeriksa rekening, mengecek dokumen aset. Sekar bahkan membuka kembali berkas-berkas yang selama ini dikelola Maskur. Semakin lama ia memeriksa, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Ada beberapa transaksi besar yang tidak pernah ia ketahui. Ada uang yang keluar dari rekening mereka tanpa penjelasan. Bahkan ada beberapa dokumen yang hampir membuat Sekar tidak percaya. Nama Maskur tercantum dalam beberapa urusan yang berkaitan dengan aset miliknya. Sekar duduk lama di depan meja. Dadanya terasa berat. Ternyata perselingkuhan itu mungkin bukan satu-satunya masalah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Sekar mulai curiga bahwa sejak awal pernikahan mereka, Maskur memang sudah mempunyai tujuan tertentu. Malam itu, Maskur pulang seperti biasa. Ia mencium kening Sekar dan bertanya, "Kamu belum tidur?" Sekar tersenyum. "Menunggu kamu." Maskur tersenyum puas. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang berdiri di depannya sudah mengetahui sebagian rahasianya. Ia juga tidak tahu bahwa mulai malam itu, Sekar tidak lagi menjadi istri yang mudah dibohongi. Sekar menatap punggung suaminya yang berjalan menuju kamar. Dalam hati ia berkata, "Kalau memang pernikahan ini hanya permainan bagimu, aku akan mencari tahu siapa yang sebenarnya sedang kamu permainkan." Untuk pertama kalinya sejak menikah, Sekar tidak takut kehilangan Maskur. Ia justru mulai takut pada satu hal lain. Jangan-jangan seluruh cinta yang ia berikan selama ini memang tidak pernah berarti apa-apa bagi suaminya. Sejak menemukan pesan di ponsel Maskur, Sekar tidak pernah lagi melihat suaminya dengan cara yang sama. Setiap senyuman Maskur terasa seperti kebohongan. Setiap ucapan sayang terdengar kosong. Namun Sekar tidak mau gegabah. Ia tahu, kalau dirinya langsung bertanya, Maskur pasti akan menghapus semua jejak. Karena itu, Sekar memilih diam. Ia justru ingin melihat sejauh mana suaminya menjalankan rencana yang selama ini disembunyikan. Pagi itu, Maskur sedang bersiap berangkat ketika Sekar meletakkan secangkir kopi di meja. "Mas, kamu masih butuh uang untuk usaha?" Maskur langsung menoleh. "Memangnya kenapa?" "Aku bisa mencairkan sebagian investasi kalau memang diperlukan." Wajah Maskur berubah cerah. "Serius?" Sekar mengangguk. "Berapa yang kamu butuhkan?" Maskur berpikir sebentar. 200 juta. Sekar hampir tidak percaya. Beberapa waktu lalu ia sudah memberikan uang dalam jumlah besar.
Sekarang Maskur kembali meminta lebih banyak. Namun Sekar tidak menunjukkan keterkejutannya. Baik, nanti aku urus. Maskur tersenyum. Memang kamu istri terbaik. Kalimat itu justru membuat hati Sekar semakin sakit. Kalau saja Maskur tahu bahwa Sekar sudah mengetahui kebohongannya, mungkin laki-laki itu tidak akan semudah itu tersenyum. Setelah Maskur pergi, Sekar tidak langsung mengurus uang tersebut. Ia membuka laptop dan memeriksa seluruh rekening serta investasi yang selama ini mereka gunakan. Ada beberapa transaksi yang membuat keningnya berkerut. Uang yang sebelumnya diberikan kepada Maskur ternyata tidak semuanya masuk ke rekening perusahaan. Sebagian justru berpindah ke rekening lain. Sekar mencatat nomor rekening tersebut. Ia kemudian meminta bantuan seorang staf keuangan keluarga untuk memeriksanya. Tidak lama kemudian, Sekar menerima sebuah laporan. Nama pemilik rekening itu bukan Maskur. Bukan pula nama perusahaan. Rekening tersebut terdaftar atas nama seorang perempuan. Maya. Sekar menatap layar cukup lama. Jadi perempuan itu bukan sekadar selingkuhan. Maskur telah mengirimkan uang kepadanya. Sekar menarik napas panjang. Untuk apa? Ia kembali membuka riwayat transaksi. Jumlahnya tidak sedikit. Beberapa kali Maskur mengirim uang dengan nominal puluhan juta. Ada pula pembayaran untuk sebuah apartemen. Sekar menggigit bibir. Tangannya mengepal. Selama ini Maskur selalu mengatakan uang yang diberikan Sekar digunakan untuk mengembangkan usaha. Ternyata sebagian uang itu dipakai untuk kehidupan perempuan lain. Namun, Sekar belum puas. Ia ingin mengetahui sesuatu yang lebih penting. Sejak kapan Maskur mengenal Maya? Sore harinya, Sekar pergi ke rumah lama milik keluarganya. Rumah itu sudah jarang ia datangi sejak menikah. Sebagian besar dokumen keluarga masih tersimpan di sana. Sekar membuka lemari tua di ruang kerja ayahnya. Ia mencari dokumen lama yang berkaitan dengan hartanya. Di antara tumpukan berkas, ia menemukan sebuah map yang membuatnya terdiam. Map itu berisi catatan mengenai beberapa aset keluarga yang pernah ditanyakan oleh seseorang sebelum pernikahannya. Nama orang tersebut tercatat jelas. Maskur. Sekar mengernyit. Ia membaca dokumen itu berulang kali. Tanggalnya tercatat beberapa bulan sebelum mereka menikah. Artinya, Maskur sudah mengetahui kondisi keuangan Sekar sebelum mereka menjadi pasangan. Sekar terduduk di kursi. Ingatan tentang masa lalu tiba-tiba muncul. Saat itu Maskur memang sering bertanya tentang keluarga Sekar. Awalnya Sekar menganggap itu sebagai bentuk perhatian. Orang tuamu punya usaha apa? Rumah ini atas nama siapa? Kalau nanti kalian sudah tidak ada, siapa yang mengurus semuanya? Dulu Sekar tidak pernah curiga. Ia mengira Maskur sedang berusaha mengenal keluarganya. Sekarang semua pertanyaan itu terasa berbeda. Bukan pertanyaan seorang calon suami, melainkan pertanyaan seseorang yang sedang menghitung apa yang bisa ia dapatkan. Sekar menutup map tersebut. Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi sejak awal, ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Malamnya, Maskur pulang lebih cepat. Sekar sengaja duduk di ruang tengah sambil membaca buku. Maskur menghampirinya. Kok belum tidur? Belum mengantuk. Maskur duduk di sebelahnya. Kamu jadi urus uang yang tadi? Sekar menutup bukunya. Belum. Kenapa? Aku sedang memeriksa beberapa hal. Wajah Maskur sedikit berubah. Memangnya apa yang perlu diperiksa? Banyak. Sekar menatap suaminya. Mas, sejak sebelum menikah, kamu sudah tahu aku punya aset keluarga. Maskur terdiam. Hanya beberapa detik. Tetapi bagi Sekar, diam itu sudah cukup menjawab. Maskur akhirnya tertawa kecil. Siapa yang bilang begitu? Aku bertanya kepadamu. Ya, aku tahu. Tapi apa salahnya? Kita kan mau menikah. Kalau begitu, kenapa kamu mencari tahu aset keluargaku sebelum kita menikah? Maskur mulai terlihat gelisah. Aku cuma penasaran. Sekar mengangguk pelan. Begitu? Iya. Tidak ada pertengkaran malam itu. Sekar justru membuat Maskur semakin tidak nyaman dengan ketenangannya. Mas, katanya sebelum masuk kamar. Kalau seseorang menikahi perempuan karena hartanya, menurutmu dia masih pantas disebut suami? Maskur langsung menatapnya. Apa maksud kamu? Sekar tersenyum tipis. Tidak ada. Aku cuma bertanya. Kemudian ia pergi. Maskur tetap duduk di sofa. Untuk pertama kalinya,
ia mulai merasa bahwa Sekar mungkin mengetahui sesuatu. Malam semakin larut. Maskur menunggu sampai Sekar tertidur. Ia kemudian keluar dari kamar dan menelepon seseorang. "Maya, kita harus hati-hati." Suara perempuan terdengar dari seberang. "Kenapa?" Sekar mulai curiga. Dia tahu? Belum semuanya. Kalau begitu cepat selesaikan urusan hartanya. Maskur terdiam. "Aku sedang berusaha." "Kamu bilang semuanya akan selesai sebelum kita menikah." "Aku tahu. Jangan sampai Sekar menggagalkan rencana kita." Maskur memijat pelipisnya. "Aku akan mengurusnya." Tanpa mereka sadari, pintu kamar tidak tertutup rapat. Sekar mendengar sebagian percakapan itu. Ia berdiri di balik pintu dengan wajah pucat. Jadi benar. Pernikahan Maskur dengan Maya bukan sekadar hubungan gelap. Mereka memang sedang merencanakan sesuatu. Dan harta Sekar adalah bagian dari rencana tersebut. Sekar kembali ke tempat tidur sebelum Maskur masuk. Ia pura-pura tidur. Beberapa menit kemudian, Maskur berbaring di sampingnya. Sekar menutup mata rapat-rapat. Air matanya mengalir tanpa suara. Dulu ia pernah berpikir bahwa jika Maskur berselingkuh, mungkin ia masih bisa memaafkan. Tetapi sekarang masalahnya jauh lebih besar. Laki-laki yang tidur di sampingnya ternyata telah merencanakan hidupnya di belakangnya. Sekar mengusap air matanya. Ia tidak boleh menangis terlalu lama. Ia harus berpikir. Kalau Maskur ingin mengambil hartanya, Sekar harus memastikan tidak ada 1 rupiah pun yang jatuh ke tangannya. Kalau Maskur ingin menikahi Maya, Sekar tidak akan menghalangi. Namun sebelum itu terjadi, semua kebohongan mereka harus terbongkar. Sekar membuka mata dan menatap langit-langit kamar. Dalam hati ia berjanji, "Aku tidak akan menghadapi kalian dengan emosi. Aku akan menunggu sampai semua bukti terkumpul." Malam itu, Sekar mengambil keputusan besar. Ia tidak akan meminta Maskur memilih antara dirinya dan Maya. Ia juga tidak akan memohon agar rumah tangganya diselamatkan. Sekar hanya ingin satu hal, kebenaran. Dan ketika waktunya tiba, ia akan membuat Maskur dan Maya mempertanggungjawabkan semuanya di depan orang-orang yang selama ini mereka bohongi. Sekar tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya pada sebuah hari yang jauh lebih mengejutkan. Hari ketika ia menerima sebuah undangan. Undangan yang membuatnya sadar bahwa Maskur benar-benar berniat meninggalkannya. Dan yang lebih menyakitkan, pernikahan itu akan digelar tidak lama lagi. Sejak malam ketika mendengar percakapan Maskur dengan Maya, Sekar mengambil keputusan untuk tidak lagi bertindak sebagai istri yang hanya menunggu. Ia mulai menyusun langkahnya sendiri. Pagi itu, Sekar bangun seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian Maskur, lalu meletakkan kopi di meja. Tidak ada yang berubah dari sikapnya. Justru itulah yang membuat Maskur merasa aman. "Kar, aku berangkat dulu." Sekar menoleh sambil tersenyum. "Hati-hati." Maskur mencium keningnya. "Jangan lupa soal uang yang kemarin." Sekar mengangguk. "Iya, nanti aku kabari." Maskur pergi dengan wajah puas. Begitu suara mobil menghilang, senyum Sekar ikut lenyap. Ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Pak Arman, saya ingin semua akses ke rekening dan aset saya diperiksa lagi." Arman adalah penasihat keuangan yang selama ini dipercaya keluarga Sekar. "Apakah ada masalah, Bu Sekar?" "Ada. Tapi saya belum bisa menjelaskan semuanya lewat telepon." "Baik. Kapan kita bertemu?" "Siang ini." Sekar menutup telepon. Ia tahu, mulai sekarang setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Siang harinya, Sekar bertemu Arman di sebuah kantor kecil yang cukup jauh dari rumah. Ia menunjukkan bukti transaksi yang dilakukan Maskur. Arman membaca dokumen tersebut dengan wajah serius. "Bu, beberapa transaksi ini memang mencurigakan. Saya ingin semua aset yang atas nama saya diamankan." "Bisa, tetapi ada satu hal yang harus Ibu pastikan." "Apa?" "Jangan beritahu suami Ibu sebelum semuanya selesai." Sekar mengangguk. "Saya mengerti." Arman kemudian membantu Sekar mengubah beberapa akses keuangan dan menghentikan kewenangan Maskur atas rekening tertentu. Sekar juga meminta agar dokumen aset yang selama ini disimpan di rumah dipindahkan ke tempat aman. Setelah semuanya selesai, Sekar merasa sedikit lega. Setidaknya, Maskur tidak akan mudah mengambil harta yang menjadi haknya. Namun, Sekar masih membutuhkan bukti. Ia ingin tahu seberapa jauh rencana suaminya.
Beberapa hari kemudian, Maskur kembali meminta Sekar menandatangani sebuah dokumen. "Ini apa?" tanya Sekar. "Dokumen perusahaan." "Untuk apa?" "Biar aku lebih mudah mengurus usaha." Sekar membaca beberapa halaman. Ia menemukan bagian yang berkaitan dengan aset. Maskur berusaha mengalihkan sebagian kewenangan kepada dirinya. Sekar pura-pura tidak memahami isinya. "Kalau aku tanda tangan sekarang, aman?" "Ya, ini cuma formalitas." Sekar menatap Maskur. "Kalau memang cuma formalitas, kenapa harus buru-buru?" Maskur mulai kesal. "Sekar, aku ini suamimu. Masa kamu tidak percaya?" Pertanyaan itu justru membuat Sekar ingin tertawa. Tidak percaya? Bagaimana mungkin ia percaya kepada seseorang yang diam-diam menyiapkan pernikahan dengan perempuan lain? Namun Sekar menahan diri. "Baik, aku akan pikirkan dulu." Maskur mengambil dokumen tersebut. "Kamu terlalu banyak berpikir. Lebih baik berpikir daripada menyesal." Maskur menatapnya cukup lama. Ada rasa curiga di matanya. Tetapi Sekar sudah lebih dulu berdiri dan meninggalkan ruangan. Malam itu, Sekar melihat Maskur keluar rumah setelah menerima telepon. Ia tidak bertanya. Sekar hanya menunggu beberapa menit, kemudian mengikuti dari kejauhan. Mobil Maskur berhenti di sebuah restoran. Sekar memarkir kendaraan agak jauh. Dari dalam mobil, ia melihat Maskur turun dan masuk ke restoran. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan datang. Sekar langsung mengenalinya. Maya, perempuan yang selama ini menjadi selingkuhan suaminya. Sekar ingin menghampiri mereka. Namun ia menahan diri. Ia justru mengambil ponsel dan mulai merekam dari tempat yang aman. Maskur memberikan sebuah kotak kepada Maya. Maya membukanya. Sebuah cincin terlihat di dalamnya. Sekar menahan napas. Maya tersenyum lebar. "Jadi benar kamu serius?" Maskur menggenggam tangannya. "Aku sudah bilang. Setelah semua urusan selesai, kita menikah." "Bagaimana dengan Sekar?" "Aku akan menceraikannya." Maya tertawa kecil. "Semoga semua hartanya sudah aman di tanganmu." Maskur tersenyum. "Jangan khawatir. Aku tahu caranya." Sekar mematikan rekaman. Tangannya gemetar. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar percakapan itu secara langsung. Tetapi ada satu hal yang membuatnya semakin penasaran. Kapan mereka akan menikah? Sekar menunggu sampai Maskur pulang. Malam itu, ia memeriksa ponsel cadangan yang pernah digunakan Maskur untuk urusan pekerjaan. Ia menemukan sebuah pesan yang belum dihapus. Pesan itu berisi alamat sebuah gedung. Di bawahnya tertulis, "Pernikahan Maskur dan Maya. Tanggalnya hanya beberapa minggu lagi." Sekar memejamkan mata. Jadi semuanya sudah dipersiapkan. Pesta, tempat, bahkan cincin sudah tersedia. Sementara dirinya masih menjalani kehidupan rumah tangga seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Sekar membuka lemari pakaian. Ia menemukan sebuah amplop hitam di antara pakaian Maskur. Awalnya ia mengira itu dokumen perusahaan. Namun ketika dibuka, Sekar langsung terdiam. Sebuah undangan pernikahan ada di dalamnya. Nama yang tercetak membuat dadanya sesak. Maskur dan Maya. Sekar duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap undangan tersebut lama. Air matanya hampir jatuh. Tetapi kali ini ia tidak menangis. Ia justru tersenyum kecil. "Jadi kalian benar-benar ingin menikah?" Sekar mengambil ponselnya. Ia memotret undangan itu. Kemudian ia menyimpan kembali semuanya seperti semula. Ketika Maskur pulang sore itu, Sekar menyambutnya seperti biasa. "Mas, sudah makan?" "Belum. Aku siapkan." Maskur tersenyum. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Sekar sudah menemukan undangan pernikahan mereka. Saat makan malam, Maskur tiba-tiba berkata, "Sekar, kalau suatu hari kita harus berpisah, kamu akan bagaimana?" Tangan Sekar berhenti memegang sendok. Ia menatap Maskur. "Kenapa bertanya begitu?" "Cuma bertanya." Sekar tersenyum. "Kalau memang waktunya berpisah, aku akan menerima." Maskur tampak lega. "Tapi aku punya satu syarat." "Apa?" Sekar meletakkan sendoknya. "Jangan pernah meremehkan orang yang kamu tinggalkan." Maskur mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Tidak ada." Sekar kembali makan. Maskur tidak menyadari bahwa kalimat itu bukan sekadar nasihat. Itu peringatan. Hari-hari berikutnya,
Sekar semakin banyak mengumpulkan bukti. Ia menyimpan percakapan, mencatat transaksi, menyimpan dokumen. Ia bahkan menemukan bukti bahwa Maskur telah membayar uang muka gedung tempat pesta pernikahannya dengan Maya. Semua bukti itu ia simpan di tempat yang tidak diketahui Maskur. Sekar tidak ingin membuat keributan sekarang. Ia menunggu. Sampai akhirnya hari yang ditentukan semakin dekat. Suatu sore, Maskur pulang membawa sebuah kotak. Sekar. Iya? Aku mau pergi beberapa hari. Kemana? Ada urusan pekerjaan. Sekar mengangguk. Baik. Maskur kemudian masuk kamar dan mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Sekar berdiri di pintu. Mas. Apa? Kalau kamu memang sudah punya tujuan lain, sebaiknya jangan terlalu lama berpura-pura. Maskur berhenti bergerak. Ia menatap Sekar dengan wajah tegang. Kamu bicara apa? Sekar tersenyum. Tidak apa-apa. Lalu ia pergi. Maskur menatap punggung istrinya dengan gelisah. Untuk pertama kalinya, ia merasa Sekar mungkin tidak sebodoh yang selama ini ia pikirkan. Namun ia belum tahu satu hal. Sekar tidak lagi berencana menyelamatkan pernikahan mereka. Ia sedang mempersiapkan hari ketika semua kebohongan Maskur akan terbuka. Dan hari itu ternyata lebih dekat daripada yang Maskur bayangkan. Karena beberapa hari kemudian, Sekar menerima kabar bahwa undangan pernikahan Maskur dan Maya sudah mulai disebarkan. Sekar memegang salah satu undangan yang berhasil ia dapatkan. Ia membacanya perlahan. Kemudian tersenyum. Baik, Maskur. Kalau kalian ingin menikah di depan banyak orang. Sekar memasukkan undangan itu ke dalam tas. Aku juga akan datang. Kali ini bukan sebagai istri yang memohon agar suaminya kembali. Sekar akan datang sebagai perempuan yang membawa seluruh kebenaran. Dan ia sudah memastikan satu hal. Pesta pernikahan itu tidak akan pernah berjalan seperti yang Maskur dan Maya bayangkan. Hari yang ditunggu-tunggu Maskur akhirnya tiba. Sejak pagi, sebuah gedung mewah sudah dipenuhi tamu undangan. Dekorasi berwarna putih dan emas menghiasi seluruh ruangan. Di depan panggung berdiri tulisan besar yang membuat Sekar kembali menarik napas panjang. Maskur dan Maya. Nama suaminya tercetak berdampingan dengan nama perempuan lain. Beberapa minggu lalu, tulisan itu mungkin akan membuat Sekar menangis. Hari ini tidak. Sekar berdiri di depan cermin di kamar sebuah hotel. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna marun. Tidak berlebihan, tetapi cukup membuatnya terlihat anggun. Di atas meja terdapat sebuah tas kecil. Di dalamnya ada beberapa dokumen. Bukti transaksi, percakapan, foto, rekaman, dan satu benda yang paling penting, bukti bahwa Maskur selama ini berusaha menggunakan harta Sekar untuk membiayai kehidupan barunya. Sekar memasukkan semuanya dengan rapi. Ponselnya berdering. Pak Arman menelepon. Bu Sekar, semuanya sudah siap. Terima kasih, Pak. Apakah Ibu yakin ingin melakukan ini? Sekar diam sejenak. Saya sudah terlalu lama diam. Baik, saya akan menunggu kabar dari Ibu. Sekar mengakhiri telepon. Ia berdiri dan melihat dirinya sekali lagi di cermin. Hari ini ia tidak datang untuk merebut suaminya. Ia datang untuk mengambil kembali harga dirinya. Di dalam gedung pesta, Maskur terlihat sangat bahagia. Ia mengenakan jas hitam dengan senyum lebar. Di sampingnya berdiri Maya dengan gaun pengantin yang mewah. Para tamu memberikan ucapan selamat. Selamat ya, Mas Maskur. Semoga langgeng. Semoga cepat punya anak. Maskur tertawa. Terima kasih. Tidak seorang pun mengetahui bahwa laki-laki yang berdiri di depan mereka masih terikat pernikahan dengan perempuan lain. Maskur bahkan sudah mengatakan kepada banyak orang bahwa pernikahannya dengan Sekar telah selesai. Padahal kenyataannya, perceraian itu belum pernah terjadi. Maya berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Mas, semuanya sudah sesuai rencana. Sudah. Sekar tidak datang? Maskur tertawa kecil. Dia tidak tahu. Maya terlihat lega. Bagus. Maskur menggenggam tangannya. Setelah hari ini, kita bebas. Kalimat itu terdengar jelas bagi seorang tamu yang kebetulan berdiri tidak jauh dari mereka. Namun belum sempat orang itu bertanya, suara pembawa acara terdengar dari panggung. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sambut pasangan pengantin. Tepuk tangan terdengar. Maskur dan Maya berjalan menuju panggung. Mereka tersenyum. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung beberapa menit.
Karena tiba-tiba pintu utama gedung terbuka. Semua orang menoleh. Suasana yang tadinya ramai mendadak berubah. Sekar berdiri di sana. Seorang diri. Ia berjalan masuk dengan langkah tenang. Bisikan mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan. Itu siapa? Bukankah itu Sekar? Istri Maskur? Maskur yang berada di atas panggung langsung membeku. Wajahnya berubah pucat. Maya ikut menoleh. Senyumnya menghilang. Sekar? Sekar terus berjalan sampai berada di tengah ruangan. Maskur buru-buru turun dari panggung. Kamu ngapain di sini? Sekar menatapnya. Aku datang ke pesta pernikahan suamiku. Suasana langsung riuh. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Maskur mendekat dan berbicara dengan suara rendah. Jangan bikin malu aku. Sekar tersenyum. Yang membuat malu siapa? Kita bicara di luar. Tidak perlu. Sekar mengeluarkan satu dokumen dari tasnya. Kita bicara di sini saja. Maskur menatap dokumen tersebut. Apa itu? Bukti. Bukti apa? Bahwa sampai hari ini, aku masih istrimu. Maskur langsung terdiam. Salah seorang keluarga Maya bertanya. Maskur? Apa maksudnya? Maskur mencoba tersenyum. Itu hanya masalah rumah tangga. Sekar sedang marah. Sekar menggeleng. Kalau aku hanya marah, aku tidak akan datang membawa semua ini. Maya mulai panik. Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Maskur menoleh. Diam dulu. Sekar mengambil ponselnya. Baik, kita mulai dari yang sederhana. Ia membuka sebuah foto. Foto Maskur bersama Maya di sebuah restoran. Dalam foto itu, Maskur sedang memberikan sebuah kotak kepada Maya. Beberapa tamu langsung mengenali cincin yang terlihat di dalamnya. Ini kapan? Tanya seseorang. Sekar menjawab. Beberapa minggu lalu. Saat Maskur masih tinggal serumah denganku sebagai suamiku. Maya menatap Maskur dengan wajah tegang. Kamu bilang kalian sudah selesai? Maskur tidak menjawab. Sekar kemudian memutar sebuah rekaman. Suara Maskur terdengar jelas. Aku akan menceraikan Sekar. Setelah semua urusan hartanya selesai, kita menikah. Ruangan langsung gaduh. Maya menutup mulutnya. Maskur mencoba merebut ponsel Sekar. Kamu merekam pembicaraan pribadi? Sekar menarik tangannya. Aku menyimpan bukti kebohonganmu. Maskur mulai kehilangan kendali. Kamu sengaja mempermalukanku. Sekar menatapnya. Belum. Maskur terdiam. Sekar kemudian mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ini transaksi uang dari rekening yang selama ini kamu bilang untuk usaha. Ia menunjukkan dokumen tersebut kepada beberapa orang terdekat. Ternyata uang itu masuk ke rekening Maya. Maya langsung menatap Maskur. Mas, aku bisa jelaskan. Jadi uang yang kamu bilang untuk usaha itu uang dari Sekar. Maskur tidak menjawab. Maya mulai menangis. Kamu bilang itu uang hasil usahamu. Sekar belum selesai. Ia mengeluarkan dokumen berikutnya. Dan ini bukti pembayaran apartemen yang digunakan Maya. Wajah Maya semakin pucat. Maskur mulai panik. Sekar, cukup. Belum cukup. Sekar mengambil satu map terakhir. Map yang berisi dokumen paling penting. Ia mengangkatnya agar semua orang dapat melihat. Ini bukti bahwa sebelum menikah denganku, Maskur sudah mencari tahu tentang harta keluargaku. Beberapa tamu mulai terkejut. Sekar melanjutkan, dia tahu tentang aset keluargaku sebelum kami menikah. Maskur langsung memotong. Aku hanya ingin tahu tentang keluarga calon istriku. Sekar mengangguk. Kalau begitu, kenapa ada catatan tentang aset, rekening, dan warisan yang akan aku terima? Maskur tidak bisa menjawab. Sekar menatap semua orang yang hadir. Selama ini kalian mungkin berpikir aku adalah perempuan yang beruntung karena mendapatkan suami seperti Maskur. Ia berhenti sebentar. Ternyata aku yang paling bodoh karena percaya bahwa dia mencintaiku. Maskur mendekat. Sekar, kita bisa bicara baik-baik. Sekar mundur satu langkah. Sekarang kamu ingin bicara baik-baik? Maskur memohon. Aku minta maaf. Untuk apa? Aku salah. Sekar tersenyum getir. Kesalahan itu kalau lupa membeli sesuatu. Kalau kamu merencanakan semuanya sejak awal, itu bukan kesalahan. Ruangan menjadi sangat sunyi. Maya menangis sambil melepaskan cincin dari jarinya.
Aku tidak mau menikah dengan laki-laki seperti ini. Maskur langsung menoleh. Maya, dengarkan aku. Aku percaya kamu. Maya melempar cincin itu ke lantai. Aku pikir kamu meninggalkan istrimu karena sudah tidak mencintainya. Ternyata kamu hanya ingin mengambil hartanya. Maskur tidak mampu menjawab. Sekar melihat semuanya dengan tenang. Ia tidak merasa bahagia melihat orang-orang itu bertengkar. Namun setidaknya, untuk pertama kalinya, kebohongan Maskur tidak lagi tersembunyi. Sekar mengambil napas panjang. Lalu berkata, Maskur, aku tidak datang untuk mengambilmu kembali. Maskur menatapnya. Aku juga tidak ingin pernikahan ini batal karena aku masih mencintaimu. Sekar menunjuk seluruh bukti yang ada di tangannya. Aku datang supaya semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Maskur menundukkan kepala. Sekar kemudian berbalik. Namun sebelum pergi, ia berhenti dan berkata, mulai hari ini, jangan pernah menyentuh satupun hartaku. Maskur mengangkat wajah. Sekar menatapnya untuk terakhir kalinya. Karena sekarang aku sudah tahu semuanya. Sekar berjalan meninggalkan gedung. Di belakangnya, pesta pernikahan yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru Maskur berubah menjadi kekacauan. Dan Maskur baru menyadari satu hal. Selama ini ia mengira Sekar adalah perempuan lemah yang bisa terus dibohongi. Ternyata ia salah. Sekar bukan datang untuk meminta cinta. Sekar datang untuk mengakhiri kebohongan. Pesta yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Maskur berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Para tamu mulai meninggalkan gedung satu persatu. Tidak ada lagi tepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyum bahagia. Yang tersisa hanyalah suara orang-orang yang membicarakan kebohongan Maskur. Maya sudah pergi lebih dulu. Ia bahkan tidak mau mendengar penjelasan Maskur. Keluarga Maya juga terlihat marah. Mereka merasa telah dipermalukan karena pernikahan itu ternyata dibangun di atas kebohongan. Maskur berdiri sendirian di tengah ruangan. Jas yang sejak pagi membuatnya terlihat gagah kini terasa begitu berat. Seorang kerabat mendekatinya. Maskur, apa yang dikatakan Sekar tadi benar? Maskur tidak menjawab. Kalau benar, kamu sudah keterlaluan. Laki-laki itu pergi meninggalkannya. Maskur hanya menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Sekar sudah berada di dalam mobil. Ia duduk diam di kursi belakang. Sopirnya menunggu perintah. Pulang, Bu? Sekar mengangguk. Iya. Mobil mulai bergerak. Sekar melihat gedung pesta dari kaca belakang. Tidak ada rasa puas di wajahnya. Ia memang berhasil membongkar kebohongan Maskur di depan semua orang. Namun, ada bagian dalam dirinya yang tetap terluka. Ia pernah membayangkan pernikahan mereka akan berlangsung sampai tua. Ia pernah percaya bahwa Maskur adalah tempatnya berbagi semua hal. Sekarang semua kenangan itu terasa berbeda. Sekar memejamkan mata. Air mata mengalir. Tetapi kali ini ia tidak menangisi Maskur. Ia menangisi dirinya sendiri. Karena selama bertahun-tahun, ia telah memberikan cinta kepada orang yang ternyata hanya melihat hartanya. Keesokan harinya, berita tentang pesta itu menyebar kemana-mana. Beberapa orang yang hadir mulai membicarakan kejadian tersebut. Maskur yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha sukses mulai kehilangan kepercayaan. Beberapa rekan bisnis menghubunginya. Sebagian meminta penjelasan. Ada pula yang memilih menghentikan kerjasama. Masalah semakin besar ketika Arman mengirimkan surat resmi mengenai seluruh aset Sekar. Semua akses Maskur terhadap harta tersebut sudah dihentikan. Rekening yang sebelumnya bisa ia gunakan tidak lagi dapat disentuh. Usaha yang selama ini bergantung pada uang Sekar mulai kesulitan. Maskur panik. Ia mencoba menghubungi Sekar. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan. Tidak dibalas. Akhirnya, Maskur datang ke rumah. Namun pintu tidak dibukakan. Sekar. Maskur mengetuk berkali-kali. Aku mau bicara. Dari balik pintu, Sekar mendengar suaranya. Ia sebenarnya bisa saja membiarkan Maskur masuk. Namun ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa menit kemudian, Sekar membuka pintu. Maskur berdiri di depan rumah dengan wajah kusut. Aku mau menjelaskan semuanya. Sekar menatapnya. Tidak perlu. Aku salah. Aku tahu. Aku minta maaf. Sekar diam. Maskur melanjutkan. Aku memang mencintai kamu. Sekar hampir tersenyum mendengar kalimat itu. Kalau begitu, kenapa kamu menikahiku?
Maskur menunduk. Aku waktu itu sedang terdesak. Dan karena itu kamu memilih menggunakan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi itulah yang kamu lakukan. Maskur terdiam. Sekar menatap wajah laki-laki yang dulu sangat ia cintai. Aku memberimu rumah. Maskur tidak menjawab. Aku membantumu membangun usaha. Ia tetap diam. Aku percaya kepadamu ketika kamu bilang tidak peduli dengan hartaku. Maskur mengusap wajahnya. Aku menyesal. Sekar menggeleng. Penyesalanmu datang setelah semuanya terbongkar. Aku bisa berubah. Semua orang bisa mengatakan itu ketika mereka kehilangan sesuatu. Maskur memandang Sekar dengan mata berkaca-kaca. Sekar, tolong beri aku kesempatan. Sekar menarik napas. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki semuanya. Termasuk dengan Maya? Maskur langsung terdiam. Sekar tersenyum pahit. Kamu bahkan belum selesai dengan perempuan itu ketika datang kepadaku. Maskur menunduk. Sekar akhirnya berkata, aku tidak membencimu, Mas. Maskur mengangkat wajah. Tapi aku juga tidak ingin kembali kepadamu. Kalimat itu membuat Maskur seperti kehilangan tenaga. Kenapa? Karena aku sudah tidak percaya. Maskur mencoba memegang tangan Sekar. Sekar menarik tangannya. Dulu aku mungkin bisa memaafkan perselingkuhanmu. Tapi setelah aku tahu bahwa sejak awal kamu mendekatiku karena hartaku, aku tidak bisa lagi menganggap hubungan kita sebagai sebuah kesalahan kecil. Maskur menangis. Aku benar-benar menyesal. Sekar menatapnya cukup lama. Aku percaya kamu menyesal. Maskur berharap. Tapi penyesalanmu bukan tanggung jawabku. Sekar kemudian menutup pintu. Maskur berdiri sendirian di depan rumah. Beberapa hari berlalu. Keadaan Maskur semakin buruk. Usahanya mengalami masalah karena sebagian besar modal ternyata berasal dari uang Sekar. Maya juga tidak pernah kembali. Ketika Maskur mencoba menghubunginya, nomor teleponnya sudah tidak aktif. Ia bahkan datang ke rumah Maya. Tetapi keluarganya meminta Maskur pergi. Kamu sudah membohongi anak kami. Aku bisa menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Pintu rumah ditutup di depan wajahnya. Maskur berdiri lama di halaman. Kini ia benar-benar sendirian. Tidak ada Sekar. Tidak ada Maya. Tidak ada harta yang bisa ia gunakan. Orang-orang yang dulu mengelilinginya mulai menjauh. Barulah ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar kekayaan sampai tidak sadar bahwa ia sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan. Beberapa minggu kemudian, Sekar mulai menata hidupnya kembali. Ia tidak lagi tinggal di rumah yang penuh kenangan bersama Maskur. Ia pindah ke rumah lain yang lebih sederhana. Di sana, ia mulai mengurus bisnis keluarga yang selama ini ia serahkan kepada orang lain. Hari-harinya kembali sibuk. Namun kali ini berbeda. Ia bekerja bukan untuk mempertahankan rumah tangga. Ia bekerja untuk dirinya sendiri. Suatu sore, Arman datang membawa beberapa dokumen. Bu Sekar, semuanya sudah aman. Terima kasih, Pak. Kalau boleh saya bertanya, apakah Ibu tidak ingin membawa masalah ini ke jalur hukum? Sekar terdiam. Ia sebenarnya memiliki cukup bukti untuk menuntut Maskur atas beberapa tindakan yang telah dilakukannya. Namun Sekar tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan terus berurusan dengan laki-laki itu. Saya akan menyelesaikan yang memang harus diselesaikan. Tapi setelah itu, saya ingin hidup tenang. Arman mengangguk. Itu keputusan Ibu. Setelah Arman pergi, Sekar duduk di teras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa benar-benar tenang. Tidak ada suara pertengkaran. Tidak ada telepon rahasia. Tidak ada alasan tentang pekerjaan. Sekar tersenyum kecil. Ternyata hidup tanpa Maskur tidak seseram yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, seseorang datang menemui Sekar. Maskur. Sekar sempat ingin menolak. Namun akhirnya ia membiarkannya masuk. Maskur terlihat jauh berbeda. Tidak ada pakaian mahal. Tidak ada sikap percaya diri. Ia datang dengan wajah lelah. Aku tidak akan lama, katanya. Sekar duduk berhadapan dengannya. Ada apa? Maskur menatapnya. Aku cuma ingin meminta maaf sekali lagi. Sekar tidak menjawab. Aku sudah kehilangan semuanya. Sekar berkata pelan. Jangan bilang begitu. Maskur mengerutkan kening. Kenapa? Karena kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki dirimu.
Maskur terdiam. Sekar melanjutkan, aku memang tidak akan kembali menjadi istrimu. Tapi aku tidak ingin kamu menghabiskan hidup dengan membenci dirimu sendiri. Air mata Maskur jatuh. Aku benar-benar menghancurkan semuanya. Yang menghancurkan hidupmu adalah pilihanmu sendiri. Maskur mengangguk. Sekar berdiri. Pergilah, Mas. Maskur ikut berdiri. Sekar? Sekar menatapnya. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Maskur terdiam. Aku memang tidak tahu apakah cintamu dulu benar atau tidak. Tapi dari pernikahan ini, aku belajar satu hal. Apa? Jangan pernah memberikan seluruh hidup kepada seseorang sampai lupa menjaga diri sendiri. Maskur menunduk. Ia akhirnya pergi. Sekar berdiri di depan pintu sampai mobil Maskur menghilang. Tidak ada lagi tangis. Tidak ada keinginan untuk mengejarnya. Sekar sudah benar-benar selesai. Namun ia belum tahu bahwa pertemuan itu adalah kali terakhir ia melihat Maskur sebagai suaminya. Setelah hari itu, hidup Sekar akan berubah sepenuhnya. Ia akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari dari orang lain. Bukan dari Maskur, melainkan dari dirinya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak pesta pernikahan Maskur dan Maya berakhir dengan kekacauan. Bagi orang lain, kejadian itu mungkin hanya menjadi bahan pembicaraan. Namun bagi Sekar, hari itu menjadi awal dari kehidupan yang baru. Setelah sekian lama hanya sibuk mengurus rumah tangga, Sekar mulai kembali mengelola bisnis peninggalan keluarganya. Awalnya ia merasa kesulitan karena selama menikah, banyak urusan bisnis diserahkan kepada Maskur. Namun Sekar tidak menyerah. Ia belajar mengurus keuangan, bertemu para karyawan, memeriksa laporan, dan mengambil keputusan sendiri. Sedikit demi sedikit, usahanya kembali berkembang. Suatu pagi, Arman datang membawa kabar baik. Bu Sekar, perusahaan kita mulai mendapat banyak kepercayaan lagi. Ada beberapa pihak yang ingin bekerja sama. Sekar tersenyum. Kalau memang kerjasamanya bagus, kita pertimbangkan. Arman mengangguk. Saya melihat ibu sekarang jauh lebih kuat. Sekar tertawa kecil. Mungkin karena saya sudah belajar dari kesalahan. Kini Sekar memahami sesuatu. Dulu ia mengira dirinya membutuhkan Maskur untuk menjalani hidup. Ternyata ia hanya terlalu takut berjalan sendirian. Sementara itu, kehidupan Maskur berubah drastis. Usahanya mengalami banyak masalah setelah akses terhadap harta Sekar dihentikan. Beberapa orang yang dahulu dekat dengannya mulai menjauh. Maya pun tidak pernah kembali. Awalnya Maskur menyalahkan Sekar atas semua yang terjadi. Namun setelah waktu berjalan, ia mulai sadar bahwa semua akibat itu berasal dari pilihannya sendiri. Tidak ada yang menyuruhnya menikahi Sekar demi harta. Tidak ada yang memaksanya berselingkuh. Tidak ada yang memaksanya menipu perempuan yang mencintainya. Semua keputusan itu adalah pilihannya. Suatu malam, Maskur membuka album foto pernikahannya dengan Sekar. Ia melihat wajah Sekar yang tersenyum bahagia. Dulu perempuan itu selalu percaya kepadanya. Sekarang kepercayaan itu sudah tidak mungkin kembali. Maskur menundukkan kepala. Kenapa dulu aku menyia-nyiakanmu? Tidak ada jawaban. Hanya penyesalan yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Sekar menerima sebuah surat dari Maskur. Ia sempat ragu untuk membukanya, tetapi akhirnya membaca isinya. Maskur meminta maaf. Bukan meminta Sekar kembali. Bukan meminta bantuan. Ia hanya mengakui bahwa dirinya telah menghancurkan kepercayaan Sekar dan menjadikan pernikahan mereka sebagai alat untuk mendapatkan harta. Di bagian akhir, Maskur menulis bahwa ia berharap Sekar bisa menemukan kebahagiaan yang tidak pernah mampu ia berikan. Sekar membaca surat itu sampai selesai. Kemudian ia melipatnya. Tidak ada tangis. Tidak ada kemarahan. Untuk pertama kalinya, nama Maskur tidak lagi membuat hatinya sakit. Sekar hanya berkata pelan. Semoga kamu benar-benar berubah. Ia menyimpan surat tersebut. Bukan karena ingin kembali kepada Maskur, tetapi karena ia ingin mengingat satu hal. Ia pernah berada di titik paling rendah, tetapi berhasil bangkit. Setahun kemudian, kehidupan Sekar sudah jauh berbeda. Perusahaannya berkembang. Ia lebih sering berkumpul bersama keluarga dan mulai melakukan banyak hal yang dahulu selalu ia tunda. Sekar juga aktif membantu orang-orang yang membutuhkan. Suatu sore, ia berdiri di depan gedung baru milik perusahaannya. Arman berdiri di sampingnya. Selamat, Bu. Semua ini hasil kerja keras Ibu. Sekar tersenyum. Dulu saya tidak pernah membayangkan bisa sampai di sini.
Kalau boleh tahu, apa yang membuat ibu berubah? Sekar terdiam sebentar. Pengkhianatan. Arman menatapnya. Sekar melanjutkan, dulu saya mengira kehilangan suami berarti kehilangan masa depan. Ternyata saya hanya kehilangan seseorang yang memang tidak pantas berada di masa depan saya. Arman tersenyum. Sekar kemudian berjalan masuk ke gedung itu. Langkahnya mantap. Tidak ada lagi perempuan yang setiap malam menunggu suaminya pulang. Tidak ada lagi istri yang takut ditinggalkan. Tidak ada lagi Sekar yang merasa dirinya tidak cukup baik. Yang ada hanyalah seorang perempuan yang sudah belajar menghargai dirinya sendiri. Sekar tidak membalas Maskur dengan menghancurkan hidupnya. Ia membiarkan Maskur menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Karena akhirnya Sekar memahami bahwa kemenangan terbesar bukan ketika orang yang menyakiti kita menderita. Kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu bangkit dan tetap bahagia tanpa mereka. Sekar menutup pintu ruang kerjanya. Ia melihat pantulan dirinya di kaca. Lalu tersenyum. Dulu ia kehilangan Maskur. Sekarang ia justru menemukan dirinya sendiri. Dan kali ini, Sekar tidak akan pernah kehilangan dirinya lagi.